Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Asiana. I am a student of University Kebangsaan Republik Indonesia in Bandung. I from program study System Information and Faculty of Computer Science and Information System. Baik, langsung saja di video ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari esai ilmiah yang telah saya buat, yaitu mengenai Prevention of Information Technology Risk in a Company. Tentunya Language English Essay Assignment ini saya buat untuk memenuhi tugas pada pembelajaran semester pendek bahasa Inggris. Nah, mungkin di video ini saya tidak akan menjelaskan esai yang telah saya kembangkan, namun hanya akan menjelaskan mengenai kerangkanya saja atau garis besarnya saja. Yaitu di sini saya ada ini outline esainya. Yang pertama ada introduction, kemudian body, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Oke, untuk introductionnya itu sendiri, nah saya tentukan dulu tesis statementnya. Untuk tesis statementnya atau pernyataan tesisnya yaitu di sini, risk management is a process of identifying, managing risk, and forming strategy to manage it through available resources. Yaitu manajemen risiko adalah suatu proses identifikasi, mengatur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Nah, saya juga di sini mencantumkan hanya gambaran umumnya saja ya untuk mengembangkan introduction-nya. Nah, di sini ada menurut Partel pada tahun 2007 ia berpendapat effort to minimize the risk that may occur or to overcome the risk that have occurred in the business process and process can be done by risk management. Yaitu usaha untuk meminimalisasi resiko-resiko yang mungkin terjadi ataupun untuk mengatasi resiko-resiko yang telah terjadi di dalam proses bisnis dapat dilakukan dengan manajemen risiko. Risk management has a very important role for decision making, decision on the risk that occur, help manage information technology risk, assist the development of business process and provide benefits, efficiency to control risk, writing operational values, reducing expenses, and managing resource effective power. Yaitu manajemen risiko memiliki peranan penting untuk pengambilan keputusan terhadap risiko-risiko yang terjadi, membantu pengaturan risiko teknologi informasi, membantu perkembangan proses bisnis dan memberikan keuntungan efisiensi terhadap pengendalian risiko, melakukan penghapusan nilai-nilai sisa, pengurangan terhadap beban, dan tentunya manajemen sumber daya yang efektif. Baik, lanjut. Di sini untuk badinya saya tentukan 3 materi pendukung ya, yaitu yang pertama ada information technology, kemudian information technology risk, dan yang terakhir berkaitan dengan judulnya yaitu information technology risk prevention untuk pencegahannya ya, untuk paragraf pendukung ketiga yang terakhir. Baik, nah di sini untuk information technology saya juga ini hanya gambaran umumnya. Tentunya nih, then the government administration digitalization system known as electronic government or e-government is positive impact of advances in information technology communication in Indonesia. Nah, tentunya sistem digitalisasi penyelenggaraan pemerintah yang dikenal dengan electronic government atau e-government merupakan dampak positif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. E-government is used as a service transformation medium public which is expanded in increase the efficiency and effectiveness of a government performance.
Ya, e-government juga digunakan sebagai media transformasi layanan publik yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan. In 2019, the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform has carried out an evaluation of the implementation of e-government known as electronic-based e-government system. Pada tahun 2019, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan e-government yang dikenal dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Kemudian Result of Maturity Level Evaluation, the implementation of SPBE in 637 ministries, institutions, and local government shows score of 2018 or the predicates of significant. Hasil evaluasi tingkat kematangan penyelenggaraan SPBE pada 637 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah menunjukkan nilai 2018 atau predikat cukup. Kemudian these results are inflated the comparison with the 2018 evaluation result of 1098, which is still below the target of 2006. This shows that there are still problems in SPBE implementation. Hasil ini meningkatkan dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2018 sebesar 1908, di mana masih di bawah target yaitu sebesar 2,6. Hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi SPBE Kementerian PAM RB 2020. Nah, kemudian di sini untuk information teknologi risknya atau untuk macam-macam bentuk-bentuk resiko dari teknologi informasi itu sendiri, diantaranya for the form of technological risk itself and is usually related to company information assets. Several studies show that technology information and its assets are vulnerable to risk of physical damage and logical damage. Risk and physical damage association with hazards such as natural disasters or natural disaster, theft, fires, power surges, and tampering. Ya, untuk bentuk resiko teknologi sendiri biasanya berkaitan dengan aset informasi perusahaan. Mungkin beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi dan aset-asetnya rentan terhadap risiko kerusakan fisik dan kerusakan logis. Risiko kerusakan fisik berhubungan dengan perangkat keras seperti bencana alam atau natural disaster, kemudian pencurian, kebakaran atau virus, atau juga lonjakan listrik dan gangguan. Nah, pada dasarnya risiko kerusakan logis mengacu pada akses yang tidak sah atau kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja terhadap teknologi informasi dan aset informasi yang terkandung di dalamnya. Baik, lanjut di sini untuk untuk information technology risk prevention atau untuk pencegahannya. From the collection of several sources, what will be available in this form of scientific work to prevent information technology risk in a company is the form of action that an organization can take to prepare operational standard related to information technology risk management. By trying to implementation risk management analysis uses ISO
31.000 which can be used to manage overall risk in an area of activity so that the company can carry out prevention, handling, and future information supported by using the NIST 1800 to 90 framework, which explains technically and in detail regarding risk assessment, especially IT. Nah, oke, untuk pencegahannya itu sendiri ya, dari kumpulan beberapa sumber yang akan diterapkan dalam bentuk ilmiah ini untuk mencegah risiko teknologi informasi suatu perusahaan merupakan bentuk tindakan yang dapat dilakukan suatu organisasi untuk menyusun standar operasional terkait manajemen risiko teknologi informasi dengan mencoba menerapkan hasil analisa manajemen risiko menggunakan ISO 31000 yang dapat digunakan untuk mengelola risiko secara keseluruhan pada suatu area aktivitas sehingga perusahaan dapat melakukan pencegahannya. Nah, tentunya menjelaskan secara teknis dan detail mengenai penilaian risiko khususnya IT. Baik, nah mungkin ini hanya materi-materi yang harus dikembangkan lagi ya, dan memang sudah saya kembangkan di naskah esai ilmiahnya. Namun untuk di video ini mungkin ini saja ya yang menjadi garis besarnya dari esai ilmiah yang berjudul Prevention of Information Technology Risk in a Company. Ya, oke. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulannya. From the point explained above regarding IT risk prevention in a company, it is true that every company should implement a standard operational procedure. But basically, most companies in Indonesia definitely have a standard operational procedure, but not few companies also experience less from IT risk due to breach in their information asset. Ya, pada intinya dari poin-poin yang telah dijelaskan di atas mengenai pencegahan risiko teknologi informasi pada perusahaan, memang sudah seharusnya setiap perusahaan menerapkan standar operasional prosedur. Namun pada dasarnya sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia sudah pasti memiliki standar operasional prosedur atau SOP. Tapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan mengalami kerugian dari resiko teknologi informasi akibat pembobolan aset informasinya. Maka dari itu, dengan adanya usaha pencegahan risiko teknologi informasi, salah satunya dengan implementasi manajemen risiko menggunakan ISO 31000 yang akhirnya dapat digunakan untuk mengelola risiko sehingga menjaga keamanan aset informasi pada sebuah perusahaan. Ya, baik, mungkin di video ini hanya itu saja yang dapat saya jelaskan untuk kerangka dari pembuatan esai ilmiah. Sebelumnya mohon maaf karena memang penempatan grammarnya belum baik, bahkan memang masih acak-acakan. Namun terima kasih banyak juga kepada Bapak Thomas selaku dosen pengampu bahasa Inggris telah memberi kesempatan untuk mencoba membuat esai ilmiah ini. Sekian dari saya. Mohon maaf karena masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.